Sliding door berbunyi ketika melewati jalur rusak. Ini juga banyak ditemukan pada Honda Freed. Ini menurut gua wajar guys, selain karena sudah berumur, faktor pemakai sebelumnya yang tidak apik atau kurang perawatan jadi penyebabnya. Nah, dalam kasus ini kembali lagi gua sarankan kalian untuk test drive sebelum kalian melakukan pembayaran. Masuk dalam kabin, kita langsung disuguhkan oleh kemewahan dan kenyamanan dashboard bertingkat yang dalam istilahnya adalah konsep open cafe. Ini berdampak pandangan lebih luas di dalam kabin. Walaupun Honda Freed keluaran tahun 2011 ini belum double blower, namun lumayan guys, kalau menurut gua sih cukup dingin untuk sampai ke baris ketiga. Ini bisa jadi karena sistem AC Honda Freed sudah menggunakan 2 kipas, jadi proses pendinginan lebih maksimal. Sayangnya sistem audio Freed keluaran 2011 ini minim sekali bro. Fitur sliding door otomatis dan captain seat jadi salah satu jualannya mobil ini. Ditambah lagi dengan beberapa fitur keselamatan seperti pedestrian protection, pretensioner dan load limiter seat belt, airbag, ABS, ABD, dan masih banyak lagi. Gak heran, harga on roadnya pada tahun itu hampir mencapai 260 juta. Kali ini gue ada di baris kedua posisi penumpang di mobil ini. Nah, posisi legroom gue cukup luas, cukup mendapatkan space yang longgar, gue nggak merasa sempit. Lalu headroom gue juga cukup luas juga, tidak terlalu sempit dan masih cukup cukup luas lah ya. Nah, ini menurut gue satu hal yang lebih daripada Honda Freed ini. Juga tambahannya adalah Honda Freed dia punya deck bawahnya itu rata ya, jadi tidak ada gundukan atau yang akan menghalangi kaki kalian. Nah, lalu dia ini sistemnya sistem captain seat dari baris keduanya, jadi kalau kita dari belakang ke depan ini cukup leluasa, jadi tidak menghalangi, apalagi kalau ada anak kecil ya, dia dengan leluasa jalan ke depan. Nah guys, duduk di posisi penumpang baris ketiga. Nah, di sini gue baru merasakan sempit bro. Jadi ya legroom gue agak sedikit terbatas oleh 2 kursi depan gue ini nih. Jadi ini bisa di reclining ya. Ya mungkin lu akan sedikit lebih nyaman kalau posisi tempat duduknya sudah di reclining ya, seperti ini ya. Tapi untuk posisi postur tubuh gue masih merasa agak sedikit sempit, jadi kurang leluasa. Jadi lebih nyaman gua kalau duduk di posisi baris kedua ketimbang di baris ketiga. Mungkin baris ketiga ini lebih cocoknya untuk anak-anak ya, atau orang yang punya postur tubuh yang di bawah 160 atau 165 lah gitu ya. Inilah kelebihan Honda Freed. Jadi dia punya posisi tempat duduk ini seperti di tempat duduknya bioskop, jadi naik ya, jadi dari bawah lalu sampai ke atas naik. Nah, jadi gue bisa melihat posisi ke depan itu dengan clear, dengan baik. Jadi tempat duduk gue kalau kita perhatikan dari sini adalah gue lebih tinggi, baris kedua lebih pendek dikit, nah baris ke depan itu lebih pendek lagi. Jadi inilah kelebihan Honda Freed. Satu lagi yang lebih daripada Honda Freed ini adalah semua tempat duduknya sudah dilengkapi oleh seat belt, termasuk ke kursi bagian belakang. Jadi untuk safety Honda memang memperhatikan banget, apalagi untuk Honda Freed ini. Ya nggak heran ya, karena mobil ini tergolong mobil mewah di zamannya. Penyakit yang ketiga, lampu belakang berembun. Ini juga sering ditemukan pada Honda Freed. Biasanya akibat reflektor yang mengalami keretakan. Tapi ini juga bisa diobati guys. Dan biayanya juga cukup murah.
Nah guys, selebihnya banyak sekali keunggulan dari mobil ini. Jadi jangan ragu kalau memang mobil ini sudah jadi incaran kalian. Sikat aja bro. Oke brosis, sekian dulu video kita kali ini. Jangan ragu, berikan kami like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan nantikan video terbaru kami selanjutnya. Terima kasih dan salam.